Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1365, setiap dosa ada balasannya. Tujuan utama Quincy Yu berkata panjang lebar adalah agar Thomas Kin bersedia turun tangan menyelamatkan pasien, tetapi Thomas malah sama sekali tidak berencana melakukannya. Setumpuk logika sudah Quincy sebutkan, namun sama sekali tidak didengar oleh Thomas Kin. Dan Quincy Yu seperti telah melihat rasa tidak terima dalam mata Thomas. Itu adalah tatapan penuh kebencian. Mungkin saja tidak bisa menyalahkan Thomas Kin, mungkin saja semua ini karena para orang tua itu menindasnya keterlaluan. Kalau begitu memangnya kamu ingin melihat anak-anak itu mati di hadapanmu? Kedua mata Quincy Yu memerah. Menatap para pasien yang keadaannya sedang sangat terancam, hati teras pedih, kasihan sekali hati para orang tua. Jika para orang tua sungguh harus menyaksikan perginya generasi penerus mereka, maka pasti akan menjadi mimpi buruk terbesar dalam banyak keluarga. Kedua mata Thomas sedikit terpejam, melihat Quincy Yu sekilas. Tidak dapat dipungkiri, meski dia adalah orang baik berhati busuk, tetapi kata-katanya malah mampu menyentuh hati. Memang benar, Thomas Kin tidak mungkin menyaksikan anak-anak itu pergi begitu saja. Dengan begitu hatinya pasti akan sangat tidak tenang. Setiap kesalahan harus dijatuhi hukuman. Beritahu mereka, jika ingin memintaku menyelamatkan anak mereka, mereka harus berlutut di luar ruang ICIJ, hingga aku berhasil menyelamatkan anak mereka. Kata Thomas dengan suara berat. Baik, sekarang juga aku akan pergi menyampaikannya. Kata perawat sambil berbalik badan pergi. Tidakkah kamu merasa sakit hati dengan perbuatan seperti ini? Apakah kamu bersikeras ingin mereka dipermalukan? Tanya Quincy Yu dengan suara berat. Benar, aku adalah seorang yang pendendam, dan aku tidak bisa mengampuni orang begitu saja. Apakah kamu sudah melihat bagaimana sikap mereka padaku sebelumnya? Kamu melihat tante keduaku ditindas mereka hingga hampir tidak dapat bernafas. Apakah kamu melihat tatapan demi tatapan mereka yang mematikan seolah ingin menghancurkan tubuhku sebagai ganti rugi atas keadaan anak mereka? Saat itu keadaan mereka sama sekali tidak kasihan seperti sekarang. Saat itu mereka adalah orang-orang kejam yang amat mematikan. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, jika aku terus-menerus ditindas hingga mati oleh mereka, maka tidak seorang pun tidak berdosa. Setiap kata diucapkan Thomas dengan penuh hawa dingin. Tatapan mata Quincy Yu menjadi sangat rumit. Saat ini dia tidak tahu harus bagaimana menyampaikannya. Meski Thomas Kin menentang keras, namun setiap kalimatnya memang masuk akal. Selama bertahun-tahun sungguh belum pernah bertemu orang perhitungan seperti dia, tetapi apakah sikap perhitungan dalam dirinya itu sepenuhnya salah? Quincy Yu selalu percaya, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, bukan tidak terbalaskan, hanya saja belum tiba pada waktunya. Para orang tua di depan mata mungkin saja sesuai dengan kalimat itu, saat mempersulit Thomas Kin. Sikap mereka tentu saja sangat arogan, tentu tidak pernah menyangka, saat ini, demi menyelamatkan anak-anak mereka, serangan Thomas Kin pun sulit sekali ditangkis. Masih adakah aturan di tempat ini? Memangnya siapa dia? Memintaku berlutut di hadapannya, Pei. Apa-apaan? Bukankah Yanga seorang dokter? Apa yang bisa dibanggakan? Sungguh menganggap diri begitu mulia. Hari ini aku tidak akan melepaskan kamu, lihat saja kamu bersedia menyembuhkan putraku atau tidak. Benar itu, kita semua tidak perlu takut padanya, memangnya semua dokter zaman sekarang boleh bersikap arogan. Tadinya berencana memberikan angpau untuk dia, kini kelihatannya sama sekali tidak perlu lagi. Jika terjadi sesuatu pada putraku, aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Di mana kepala rumah sakit? Suruh kepala rumah sakit keluar, kami tidak akan membiarkan dia melepas tanggung jawab. Seorang dokter murahan bersikap sangat arogan, kami adalah sumber penghasilanmu, tanpa kami,
apa yang bisa kalian makan, tunggu saja untuk makan kotoran sendiri. Benar, tidak akan selesai seperti ini. Kami mengalami masalah di rumah sakit kalian, kalianlah yang harus bertanggung jawab, jika tidak, kami tidak akan menyudahi semuanya. Segera suruh kepala rumah sakit panggilkan dokter murahan itu. Sialan, lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Sekelompok orang berteriak tiada henti, terus mencaci maki. Saat ini hati Quincy Yu pun merasa prihatin. Benar kata Thomas Kin, orang yang kasihan pasti memiliki sisi yang dibenci. Menyuruh mereka berlutut memang sebagai balasan dari dosanya. Kepala rumah sakit sungguh kewalahan. Saat ini, hanya bisa melihat Thomas dengan ekspresi pahit. Dr. Kin, bagaimana jika tidak, beritahu saja mereka, jika mereka ingin anaknya diselamatkan, segera berlutut dan mengakui kesalahan di luar, siapapun yang berlutut lebih awal, anaknya akan aku selamatkan lebih dulu. Ini adalah balasan bagi mereka yang menjadi orang tua dari anak-anak itu. Jika tidak berlutut, sekarang juga aku akan pergi. Dan mereka mungkin saja tidak tahu, aku sama sekali bukan bagian dari rumah sakit kalian. Jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghalangiku? Kata Thomas sambil tersenyum, keteguhan hatinya memang tidak tertandingi oleh siapapun. Baik. Kepala rumah sakit berjalan keluar sambil menggigit gigi, permintaan Thomas Kin tidak termasuk keterlaluan, baru saja mereka hampir memakan Thomas hidup-hidup. Kini masih saja berteriak memerintah Dr. Kin, siapapun tidak mungkin bisa menenangkan hati, tidakkah ini terlalu menindas? Dr. Kin hanya meminta mereka tahu dan sadar akan sikap sendiri. Semuanya jangan ribut, aku adalah kepala rumah sakit ini, sungguh maaf kali ini banyak sekali pasien berdatangan, aku selalu memerhatikannya. Dr. Kin berhasil menyembuhkan seorang pasien. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan bagi kami, tetapi kalian malah sembarang teriak di luar, juga memaksa Dr. Kin mengakui kesalahan. Dr. Kin marah, dan tidak ingin menyembuhkan pasien lagi, aku pun tidak berdaya. Kata kepala rumah sakit sambil tersenyum pahit. Kamu tidak berdaya, kamu adalah kepala rumah sakit ini, hari ini kami datang mencarimu, jika kamu tetap tidak bisa menyelesaikan masalah, maka jabatan kepala rumah sakit ini sama sekali tidak pantas bagimu. Benar itu, memangnya apa tugas kamu di rumah sakit ini? Masalah harus segera diselesaikan. Setelah Dr. Kin sialan itu menyembuhkan anak-anak kami, dia harus bersujud memohon ampun pada kami. Jika tidak, kami tidak akan melepaskan rumah sakit kalian, dan juga dia. Tak menyangka dokter zaman sekarang hebat sekali, sungguh luar biasa. Hari ini wawasanku bertambah luas. Sekelompok orang tua masih terus mendesak, kembali mengepung kepala rumah sakit dengan rapat. Apa gunanya kalian mencariku? Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Kemungkinan paling parah adalah aku tidak menjadi kepala rumah sakit lagi. Memangnya tidak baik jika aku pensiun lebih awal untuk pergi berlibur. Kemungkinan paling parah adalah masa tua tidak terjamin. Lalu bagaimana dengan kalian? Anak kalian masih muda, anak kalian berada pada masa-masa pertumbuhan yang paling ideal, memangnya kalian rela melihat kematian mereka menjadi akibat dari kekerasan hati kalian? Dr. Kin tidak bersedia melanjutkan penyembuhan pada anak-anak kalian justru karena kalian tidak pernah menganggap kami ada, memangnya siapa kami? Memangnya dokter memang ditakdirkan untuk ditekan dan ditindas oleh kalian? Kata kepala rumah sakit dengan penuh amarah. Informasi terakhir untuk kalian, Dr. Kin sama sekali bukan dokter dalam rumah sakit kami, dia bebas datang dan pergi, aku sama sekali tidak bisa mencegatnya, siapapun tidak bisa mencegatnya, dia mengajari kalian karena ingin berbaik hati, tetapi tidak mengajari kalian pun tidak menjadi masalah, kalian masih saja berteriak dan melakukan pemaksaan. Hari ini juga aku rela kehilangan jabatan kepala dalam rumah sakit ini, seumur hidup bergelut di dunia kedokteran, sungguh tidak pernah bertemu orang tua seperti kalian. Terserah saja apa keinginan kalian, aku tidak peduli, yang pasti Dr. Kin sudah berkata, selama kalian tidak berlutut, dia tidak akan menyelamatkan pasien. Kepala rumah sakit berteriak keras,
membuat semua orang tua pasien tercengang, tidak tahu harus bagaimana. Dr. Qin sama sekali bukan bagian dari rumah sakit, bukankah artinya orang itu bisa pergi kapanpun? Siapapun tidak mampu melarangnya. Saat ini, mereka seperti telah menyadari tingkat keseriusan masalah. Dr. Qin sama sekali tidak pantas mereka tantang, dia memegang langsung nyawa anak-anak mereka, namun mereka malah terus memberi ancaman, juga menindas dengan sangat keterlaluan. Apakah semua ini pantas? Caci maki kepala rumah sakit seolah membuat mereka tersadar. Apakah masih sempat, jika kami semua berlutut? Kepala rumah sakit, Dr. Qin, aku akui aku salah. Semua orang panik, karena jika Dr. Qin pergi begitu saja, nangis darah pun tidak akan merubah keadaan. Dr. Qin sedang memberikan kesempatan terakhir untuk mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.